Hari ini kita akan berbincang-bincang dalam satu tema hari ulang tahun TNI ke-79 ya, tahun 2024. Baik, saudara pendengar, sebagaimana biasa kami menunggu suara Anda di 0811 5012 304. Mari kita bergabung bersama-sama di kesempatan pagi hari ini untuk meramaikan Hasanah HUT TNI ke-79 tahun 2024. Baik, Pak Wahyo, sebagaimana apa kata orang bijak begitu, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendahulunya. Kita jangan sampai menjadi jas merah gitu. Iya. Apa rekan Iwan? Jangan lupa sejarah. Nah, itu dia ya. Kita flashback dulu. Apa sih yang menjadi suatu momentum penting ya ditetapkannya hari ulang tahun TNI ke-79 atau hari ulang tahun TNI secara umum begitu pada bulan Oktober. Baik, terima kasih. Sebelumnya kami mohon izin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya sebelumnya mohon menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dandim. Siap. Beliau tidak bisa hadir memenuhi undangan daripada LPPL Radio Tuntung Pandang ini karena kebetulan hari ini juga beliau ada kegiatan di lapangan Murjani untuk mempersiapkan hari ulang tahun TNI yang ke-79 wilayah Kalimantan Selatan. Kebetulan dipusatkan di lapangan Murjani Banjarbaru, jadi beliau tidak bisa hadir, diwakilkan kepada saya. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan LPPL Radio Tuntung Pandang atas undangan talkshow dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-79 tahun 2024 ini. Kami diundang ke sini. Ini adalah suatu kehormatan bagi kami, Bu. Siap. Diundang lagi ke sini bisa menyampaikan talkshow untuk berjumpa melalui udara bersama masyarakat tanah laut. Siap. Apa yang tadi disampaikan oleh Ibu mengenai momentum hari ulang tahun TNI yang ke-79. Kenapa dilaksanakan di bulan Oktober? Memang dari sejarahnya TNI lahirnya pada bulan Oktober. Pada 5 Oktober tahun 1945. Makanya setiap ulang tahun dilaksanakan di bulan Oktober. Nah, kebetulan juga bulan Oktober adalah bulan yang sangat-sangat fenomenal. Nah, di mana di bulan Oktober banyak kegiatan kenegaraan, dari mulai pada saat perjuangan sampai dengan sekarang kita hidup saat ini. Bulan Oktober itu bulan yang sangat fenomenal karena banyak peristiwa-peristiwa sejarah di bulan Oktober. Betul sekali. Seperti peristiwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila, peringatan hari ulang tahun TNI bulan Oktober. Itulah makanya kebetulan lahirnya TNI sendiri adalah bulan Oktober. Oke. Artinya satu bulan sesudah Indonesia merdeka, September, Oktober ya. Seperti itu ya Pak ya, kurang lebih satu bulan ya setelah Indonesia merdeka. Tahunnya kan sama nih, tahun 1945 ya. Berarti sebulan jedanya. Artinya ada sebuah tragedi atau ada sebuah momentum perjuangan yang menjadikan sebuah tonggak sejarah ketika ditetapkannya 5 Oktober 45 ini sebagai hari lahirnya TNI. Momentum sejarahnya atau enggak sejarahnya ya memang dari perjuangan, perjuangan bangsa Indonesia. Dari mulai mengusir penjajah di tahun 1945 zaman revolusi. Begitu Indonesia merdeka pada bulan Agustus, tanggal 17 Agustus 1945, tentunya setelah itu Indonesia sudah mulai berbenah untuk memiliki prajurit-prajurit yang akan mengawaki Indonesia. Nah, tentunya dengan segera Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat itu Bapak Insinyur Soekarno membentuk angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata. Iya, dulunya angkatan bersenjata ya. Yang diawali dengan berdirinya dari mulai cikal bakal TNI itu ada TKR,
BKR dan TNI. Nah, tentunya lahirnya kita tidak bisa mendahului dengan lahirnya bangsa Indonesia. Makanya ditetapkanlah pada bulan Oktober itu pada bulan Oktober. 45. Karena ada begini katanya sebagian para pendengar kita kemarin, kita kan sudah merdeka begitu ya pada bulan Agustus begitu sudah merdeka. Nah lalu sebulan kemudian ditetapkan sebagai hari angkatan bersenjata dulu Pak disebutnya tadi ya, angkatan bersenjata atau hari TNI begitu. Nah apakah kemerdekaan kita 17 Agustus itu belum diterima secara sepenuhnya sehingga mungkin ada agresi, ada gerakan-gerakan lain. Nah, sehingga momentum ini yang menjadikan TNI kita, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu kembali melakukan sebuah perjuangan besar untuk menegakkan kemerdekaan tersebut. Apakah seperti itu? Itu pertanyaannya tadi Pak, teman-teman ya. Oke, tentunya begini Bu. Dulu sebelum pada masa revolusi kita berjuang mengusir penjajah Belanda, penjajah Jepang. Sebelum Indonesia merdeka, memang sudah ada cikal bakalnya TNI. Ya, dari mulai tentara pelajar, betul. Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Badan Keamanan Rakyat, Tentara Republik Indonesia, sampai Angkatan Bersenjata itu ada masa-masanya, ada fase-fasenya. Tapi setelah Indonesia merdeka baru bisa diresmikan. Baru bisa dihimpun begitu ya. Baru bisa diresmikan bahwasanya tanggal 5 Oktober tahun 1945 diresmikan Tentara Nasional Indonesia berdiri oleh Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Itu diawali dengan perjuangan-perjuangan dulu mengusir penjajah seperti peristiwa perjuangan rakyat Surabaya mengusir kedatangan tentara Nika, tentara Nika di Surabaya melalui peristiwa 10 November yang akhirnya terkenal dengan peristiwa Hari Pahlawan. Itu diawali dari situ. Baru setelah itu pada fase-fase berikutnya mulai kita berjuang untuk menegakkan kedaulatan negara Indonesia ini. Iya betul. Berarti dapat dipahami berarti pada awalnya memang TNI ini kan hanya kayak sukarela begitu ya Pak. Betul, Pak. Belum ada lembaga yang memang resmi menghimpun para anggota kita ini. Nah, kemudian pada tanggal 5 Oktober ya mereka yang sukarela dalam wadah yang bermacam-macam begitu dihimpun ya seperti itu ya pendengar ya. Teman yang tadi malam sudah nitip pertanyaannya. Jadi dapat dipahami seperti itu. Oke. Karena memang begini Pak, kadang-kadang sejarah ini kan kawan-kawan kita, apalagi kalau di TNI orang-orang awam belum terlalu memahami. Nah, jadi ini yang perlu kita beri masukan, beri pengarahan juga kepada para pendengar kita. Memang masuk akal boleh pertanyaan ini, masuk akal boleh. Betul. Karena udah merdeka kok baru TNI baru aja. Jadi siapa yang berjuang gitu ya? Nah, itu tadi yang ditanyakannya. Ternyata momentum 5 Oktober ini diperingati sebagai Hari TNI itu adalah ketika tentara-tentara Indonesia kita yang berjuang secara sukarela dihimpun dalam satu lembaga yang resmi. Ya, dulunya ABRI ya Pak ya. Sebelumnya kalau dari awal masa revolusi itu tentara pelajar, terus Tentara Keamanan Rakyat (TKR), sampai ke Hansip gitu dulu ya Pak ya. Betul. Ada kayak Hansip gitu. Yang tergabung di tentara pelajar itu juga dari berbagai elemen. Ada pelajar, ada rakyat, terus ada tentara bentukan dari Jepang sendiri, tentara peta. Iya peta betul. Sehingga negara perlu membentuk suatu kekuatan, mempunyai wadah suatu kekuatan yang bisa diandalkan. Betul. Dari gabungan elemen pada saat tentara pelajar, TKR, BKR, di mana elemen-elemen itu antaranya ada tenaga kesehatannya juga ada, pelajar, mahasiswa pada saat itu pada zaman penjajahan. Ada juga rakyat Indonesia, ada Hansip, juga ada dari mungkin polisi yang sudah ada juga, dari lembaga-lembaga masyarakat yang memperjuangkan kemerdekaan, supaya Indonesia ini memiliki bentuk, ya kan, dibentuklah suatu organisasi dari mulai cikal bakalnya TKR, BKR, TRI, Angkatan Bersenjata sampai sekarang TNI, diresmikanlah oleh Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia itu dibentuk menjadi
satu wadah dengan nama saat itu TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang diresmikan pada tanggal 5 Oktober. Ya. Oke. Dia sempat berubah nama-namanya, memang dari mulai TNI berubah lagi menjadi Angkatan Bersenjata, karena dulu sempat bergabung saudara kita dari kepolisian, Oke, ya. menjadi 4 angkatan sehingga disebutlah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI Begitu ya. zaman setelah reformasi, kepolisian karena memang fungsi dan tugas pokoknya berbeda, kepolisian meminta keluar dari Angkatan Bersenjata, sehingga hanya tinggal 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, sehingga dirubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Kembali lagi berarti Kembali ya. lagi, ya. Oh, lagi. seperti itu. Oke. Nah, ini sejarah yang tidak terlalu banyak diketahui ya, Pak ya. Luar biasa Pak Cahyo ya. Ya, betul. Saya kalau lihat, saya terbayang gitu ya, terbayang bagaimana ABRI berjuang, TNI berjuang untuk keamanan, kedaulatan ya bangsa dan negara kita gitu. Tidak banyak orang yang tahu, Pak. Ada yang bertanya, tentara itu apa sih perannya begitu? Selain daripada biasanya kan ada ABRI masuk desa gitu ya, ya menyatu dengan masyarakat begitu. Nah, dalam kesempatan ini juga kita ingin mengupas itu juga. Nah, mungkin dapat dijelaskan juga apa yang selama ini dari masa ke masa TNI kita, ya, hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang krusial bagi TNI ini. Tugas pokok dan fungsi bagi TNI yang krusial, tentunya kita membahas dari mulai Undang-Undang TNI. Betul. Kebetulan secara resmi Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 itu di situ menyatakan ada tugas pokok TNI. Yang pertama adalah menegakkan kedaulatan negara. Yang kedua, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjaga segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan. Nah, di dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2024 itu, yang 3 tadi saya sebutkan, ada 2 fungsi, ya, ada 2 fungsi TNI, yaitu yang pertama melaksanakan operasi militer perang. Melaksanakan operasi militer perang, di mana operasi militer perang ini dilaksanakan oleh satuan-satuan tempur yang sudah terlatih, satuan-satuan tempur yang sudah terlatih. Seperti satuan-satuan batalion, ada batalion infanteri, ada batalion kavaleri, ada batalion artileri, ada batalion seni, dan lain sebagainya. Mereka dikatakan sebagai satuan tempur yang siap operasi untuk melaksanakan tugas-tugas operasi tempur. Nah, yang kedua, fungsinya adalah melaksanakan operasi militer selain perang. Nah, di dalam operasi militer selain perang ini, tugas dan fungsi TNI lebih banyak berhubungan dengan masyarakat. Ya. Karena di dalam operasi militer selain perang, seperti yang dilaksanakan oleh satuan kewilayahan di seluruh Indonesia, nah, operasi militer selain perang ini tujuannya adalah untuk membantu. Yang pertama membantu negara, membantu pemerintah daerah. Yang ketiga membantu rakyat Indonesia. Nah, operasi militer selain perang ini kegiatannya bermacam-macam, Bu. Nah, untuk operasi militer selain perang ini, fungsi atau mungkin pelaksanaannya lebih banyak dilaksanakan oleh satuan atau komando kewilayahan. Seperti Kodim, Korem, Kodam, ya kan? Dari tingkat Kodam, Korem, Kodim, Koramil. Nah, ini operasi militer perang yang dilaksanakan oleh satuan komando kewilayahan, Kodam, Korem, Kodim, dan Koramil ada berbagai macam. Ada bantuan penanggulangan bencana apabila ada bencana alam. Kita berkoordinasi atau berkolaborasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengatasi situasi kebencanaan. Nah, bencana alam yang ada di Indonesia ini bermacam-macam. Ada banjir, ada tanah longsor,
Seperti di wilayah kita juga sering terjadi setiap tahunnya bencana kebakaran lahan hutan dan lahan. Karhutla. Ya, karhutla. Nah, kita melaksanakan kebencanaan. Selain melaksanakan Di situ TNI terlibat selalu ya Pak ya? Selalu terlibat. Nah, itu biasanya yang melaksanakan seperti itu adalah komando kewilayahan, baik Kodam, Korem, Koramil, Kodim sampai dengan Koramil. Nah, selain kita melaksanakan tugas perbantuan kebencanaan, kita juga membantu tetangga kita atau rekan kita dari kepolisian melaksanakan pengamanan. Pengamanan seperti pada saat kita melaksanakan pilkada di tingkat provinsi, pilkada gubernur, kabupaten, kita diperbantukan kepada kepolisian untuk membantu melaksanakan pengamanan. Selain kebencanaan, pengamanan, kita juga melaksanakan fungsi sosial lainnya seperti kesehatan juga. Fungsi kesehatan banyak yang kita laksanakan seperti bakti sosial kesehatan, bakti sosial skala besar, membuat atau membangun infrastruktur sarana-sarana berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Nah, kalau kesehatan, di bidang kesehatan kita juga melaksanakan semacam kayak pengobatan gratis pengobatan gratis, terus kita membantu menyelesaikan masalah yang saat ini sedang menjadi booming atau menjadi istilahnya perhatian bagi kita, yaitu stunting, gizi buruk yang ada di kalau dulu daerah. ada COVID gitu ya Pak ya. Betul. Sekarang kita ke stunting. Stunting, kan kita membantu dinas kesehatan berkolaborasi, berkoordinasi dengan dinas kesehatan, bagaimana caranya agar stunting atau gizi buruk di wilayah Kabupaten Tanah Lot ini bisa menurun, karena mereka anak-anak yang terkena stunting adalah masa depan. Betul. Adalah masa depan bangsa. Iya, betul. Tentunya mereka harus terjaga, terbina kesehatannya. Kita turun ke lapangan, para babinsa kita membantu tenaga-tenaga medis di lapangan, termasuk kita memberikan bantuan bahan pokok kepada ibu-ibu atau keluarganya atau anaknya yang istilahnya masuk dalam kategori stunting. Kan? Selain itu pengobatan massal, pengobatan gratis juga. Terus di bidang lain pembangunan infrastruktur juga kita bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kita juga melaksanakan kegiatan sosial seperti karya bakti. Nah, karya bakti ini adalah untuk membantu masyarakat yang kesulitan. Contohnya seperti masyarakat yang rumahnya mungkin tidak layak huni. Nah, dengan karya bakti kita bangunkan rumah yang menjadi rumah yang layak huni, yang bisa dihuni oleh dengan tenaga masyarakat. Sendiri dari dengan tenaga dari TNI. Para TNI. Juga kita koordinasi dengan aparat setempat, mungkin membantu tenaganya 1-2 orang, ya kan? Tapi yang intinya TNI-nya yang melaksanakan kegiatan karya bakti. Entah itu membangun perumahan layak huni bagi warga yang tidak atau yang rumahnya tidak layak huni, membuat atau membuka jalan baru untuk akses bagi para warga masyarakat supaya kalau ke kota atau kemana ada jalan yang bisa dilalui. Betul. Karena jalan ini juga merupakan salah satu penentu dari kemajuan suatu wilayah. Akses. Terus, ketika jalan ini sudah nyaman, aksesnya sudah baik, otomatis akan cepat berkembang wilayah itu, seperti itu ya Pak ya. Betul. Terus seperti yang diperintahkan oleh Bapak pimpinan kita, Bapak Kasat, Bapak Panglima TNI, kita juga melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur seperti saluran air, terus sumur bor, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat yang kemungkinan daerahnya susah atau kesulitan air, sehingga perlu kita bangunkan
sumur bor Iya. beserta saluran airnya supaya masyarakat tidak kesulitan lagi. Iya, karena Ya. memang air ini merupakan sumber kehidupan gitu ya. Betul. Ketika air ini terganggu, kehidupan masyarakat juga akan terganggu. Ketika tidak ada air, kasihan masyarakat. Iya, betul. Pasti Akhirnya terganggu lah kehidupan karena masyarakat. air adalah termasuk sumber atau bahan yang sangat penting, sumber betul, pokok betul. bagi Dan tidak bisa kehidupan digantikan. masyarakat. Iya, Betul. tidak bisa digantikan. Kalau kayak penerangan masih bisa digantikan ya. Ada lampu teplok gitu kan ya. Ya ada obor gitu. Tapi kalau air katanya tidak bisa digantikan meskipun dengan isu sekalipun gitu ya. Jadi TNI ini lengkap Bu ya. Iya, TNI betul. lengkap. Ya, Juga termasuk program yang setiap 2 tahun kita laksanakan Bu, ya kan? Ini juga termasuk operasi militer selain perang yang dilakukan oleh Komando Kewilayahan, yaitu program yang sudah pasti, ya, yang sudah pasti setiap 2 tahun sekali dilaksanakan oleh kodim-kodim, seperti yaitu adalah TNI Manunggal Membangun Desa. Oh, program TMMD. Ya betul, TNI Manunggal Membangun Desa. Nah, ini sudah menjadi program tetapnya TNI, Oh, di mana itu, tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, membantu masyarakat yang kesulitan di daerah-daerah, terutama daerah terpencil, Ya. Daerah yang istilahnya, sulit akses gitu ya. ya aksesnya susah. Kita bangun melalui program TMMD. Di situ program TMMD kita melaksanakan berbagai macam kegiatan, bakti sosial, kesehatan gratis, ya kan? Pembangunan infrastruktur, jalan, bangunan sarana umum seperti masjid, sekolah, tempat ibadah yang lain, termasuk perumahan rumah penduduk yang tidak layak huni juga, termasuk non fisiknya kita melaksanakan pembinaan kepada generasi muda di desa itu, generasi muda bangsa yang nanti akan mengawaki Indonesia, juga kita bina melalui sosialisasi yang bisa kita sampaikan, atau sosialisasi penerimaan prajurit, atau sosialisasi tentang narkoba, atau sosialisasi tentang bela negara, dan wawasan kebangsaan yang kita sampaikan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa yang kita laksanakan. Nah itu program yang kita laksanakan dari mulai operasi militer selain perang, sesuai fungsi TNI yang sekarang ini. Iya. Kalau kita melihat ada mendengar apa tadi yang disampaikan oleh Bapak, ternyata fungsi TNI ini sangat luas. Iya, rekan Iwan. Hampir pada seluruh lini kehidupan masyarakat begitu ya Pak ya. Betul. Nah, hampir dari itu. Artinya dari kesehatan, dari sosial, dari kebencanaan dan lain sebagainya TNI sudah terlibat di sana. Salah satunya jalan yang viral sekarang Bu ya. Iya, jalan Pepatang Kaca apa namanya ya. Itu kan hasil dari TMMD juga ya Bu ya. Betul sekali. Ya, betul. Nah, itu itu salah satu ya yang menjadi momentum juga hasil karya dari TNI. Baik, kita ke suara pendengar dulu. Ini ada rekan Ijul di Plehari, Pak. Selamat pagi rekan Ijul di Plehari. Bertanya aja Pak Komandan. Ya, kenapa HUT TNI di Plehari tidak seperti dulu ramainya? Nah, dulu ada terjun payung, ada helikopter besar dan lain-lain di Kodim Plehari. Nah, selamat HUT TNI andalan rakyat. Oke. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua ada orang awam Komandan. Udin di Pabahanan. Mohon maaf amun kesalah. Apa bedanya TNI Kompi 623? Saya tadi sudah pengen tanya juga nih Pak, sudah saya kasih nih ininya. Ya. Apa bedanya TNI Kompi 623 dan Kodim di daerah yang sama di Plehari nih? Kan kita lihat sama-sama TNI Pak. Maaf, terima kasih. Pengen tahu aja Pak. Oke. Ada 2 Pak. Silahkan dapat ditanggapi langsung. Yang pertama, terima kasih Pak Zul dari Plehari atas pertanyaannya. Kenapa Hari Ulang Tahun TNI kok tidak seperti dulu, tidak dilaksanakan di Kodim Tanah Laut, tidak melaksanakan. Itu tahun berapa kemarin ya? Yang emang heboh banget dulu pertanyaannya kami jawab. Ya, jadi begini. Kalau hari ulang tahun TNI itu biasanya kita terkoordinir, ya, terpusat. Kalau kewilayahan, ya kan, kewilayahan itu bagaimana tergantung daripada satuan atas. Kalau perintahnya satuan atas, ya untuk ulang tahun TNI terpusat
di kota ini. Ya kita harus harus mengikuti instruksi daripada pimpinan kita. Mengikuti instruksi pimpinan kita. Nah, kita harus mengirim personil untuk melaksanakan hari ulang tahun sendiri terpusat seperti sekarang ini, terpusat untuk wilayah Kalimantan Selatan sesuai dengan petunjuk Bapak Danrem. Kita melaksanakan terpusat di lapangan Murjani Banjarbaru. Nah, jadi segala atraksi, segala keramaiannya terpusat di situ begitu. Kalau melaksanakan sendiri-sendiri, kita keterbatasan personil. Ya. Kita keterbatasan personil karena personil di wilayah itu paling banyak hanya 300, 400. Kalau kita melaksanakan sendiri tentunya tidak semeriah kalau terpusat menjadi satu. Kan? Kalau kita melaksanakan sendiri tidak semeriah kalau kita menjadi satu. Dan tentunya kalau kita melaksanakan sendiri, kita berbicara masalah anggaran. Betul. Anggaran. Anggarannya tidak mencukupi kalau kita melaksanakan sendiri. Dulu memang pernah ada terjun payung. Itu adalah pembukaan TMMD. Karena pada saat itu pembukaan TMMD Kodim Tanah Laut itu dibuka oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Gatot Nurmantio. Nah, kita mengundang tim terjun payung dari Mabes TNI, dari Kopassus, dari Kostrad untuk menghibur warga Tanah Laut. Itu mungkin yang dikangeni. Tahun berapa itu, Bi ya? Iya, dikangeni nih. Tahun berapa ya? Lupa ya. Kebetulan pada saat itu adalah TMMD skala besar yang anggarannya memang sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan dari Mabes TNI. Sehingga kita bisa melaksanakan pembukaan dengan semeriah, mengundang menghibur masyarakat Tanah Laut dengan terjun payung. Ada helikopter Puma apa ya? Betul. Ingat ya, ikut nonton kan ya? Kecil. Kita memang pengen sekali-kali hari ulang tahun TNI dilaksanakan di Tanah Laut dengan meriah. Tapi karena keterbatasan personil dan anggaran, ya kan, tentunya kita tidak bisa melaksanakan seperti itu. Nah, untuk bisa meriah dilaksanakanlah secara terpusat. Jadi semua satuan kita pusatkan sehingga bisa melaksanakan secara terpusat untuk Kalimantan Selatan dilaksanakan di lapangan Murjani. Nah, bagi masyarakat warga Tanah Laut mungkin yang mau menyaksikan silahkan. Silahkan datang pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober di lapangan Murjani. Di sana dilaksanakan kegiatan hari ulang tahunnya dengan berbagai atraksi yang menghibur masyarakat Kalimantan Selatan. Apakah ada kemungkinan Pak Wahyo hari ulang tahun TNI ini nanti akan bergeser kepada kabupaten-kabupaten kota begitu? Artinya tidak terpusat pada ibu kota provinsi. Pada suatu ketika di suatu masa ada gilirannya Tanah Laut begitu. Seperti apa Pak kemungkinannya gitu? Mudah-mudahan di era kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, ya kan, mudah-mudahan, ya kan, keinginan masyarakat, karena memang TNI adalah milik masyarakat. Betul sekali, ya kan? Dan masyarakat kangen dengan TNI milik rakyat. Atraksi ini itu. Kita juga berterima kasih, ya kan, bahwasanya TNI menjadi institusi yang paling dipercaya oleh masyarakat, menempati peringkat paling atas. Dan TNI karena TNI rakyat. Betul. Ya kita kepingin juga ada hari ulang tahun TNI di berbagai provinsi supaya masyarakat di provinsi-provinsi lain menikmati juga, ikut merasakan, ikut memiliki, oh ini TNI kita, kan? Jangan hanya di Jakarta, terus ya kan. Betul. Tapi untuk di wilayah di provinsi biasanya sudah dikoordinir oleh Kodam, ya kan, dikoordinir atau difasilitasi oleh Kodam dan Korem. Karena memang TNI ini kan petunjuknya itu terpusat ya dari atas begitu ya. Jadi di bawah nih harus mengikuti. Betul sekali. Harapannya ya mudah-mudahan nanti di era kepemimpinan yang baru nanti Bapak Presiden, Bapak Jenderal TNI Haji Prabowo Subianto bisa digilir untuk hari ulang TNI secara terpusat, bisa digilir di masing-masing provinsi. Sehingga semua rakyat Indonesia bisa merayakan TNI-nya, karena TNI-nya milik rakyat. Jadi biar semua yang ada di wilayah masyarakat juga dapat merasakan kegembiraan hari ulang tahun TNI. Sekarang ini kan hanya bisa menyaksikan melalui televisi, kan? Tapi ya sudah syukur bisa menyaksikan melalui televisi, justru malah
di televisi bisa secara dekat kita melihatnya. Cuman tidak live Ya, begitu. betul. Oh, jadi Kalau kemarin untuk itu di Kodim, TMMD ya. kemarin itu ya. Iya. Bukan TNI bukan ya. TMMD, ya. Kalau di Kodim hanya bisa kita menyelenggarakan hiburan rakyat, Bu. Oh. Nah, kebetulan nanti tanggal 5 Oktober, hari Sabtu, Oke. di Kodim Tanah Laut ada pasar rakyat. Pasar Oh. malam dan pasar rakyat juga ada hiburan untuk rakyat Tanah Laut, untuk masyarakat Tanah Laut. Ada panggung prajurit juga Oh, untuk gitu. masyarakat Tanah Laut. Silahkan nanti pada tanggal 5 Oktober hari Sabtu malam Minggu, ya kan, mulai jam 19.00 di lapangan Kodim Tanah Laut kita membuka hiburan untuk rakyat atau untuk masyarakat Tanah Laut dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI yang ke-79. Gitu, ya. Oke. Nah, itu Luar Pak biasa. Jul, jawaban saya, mohon maaf mungkin kalau jawaban saya tidak memuaskan karena memang ya itu yang pertama keterbatasan personil sehingga tidak bisa dilaksanakan di setiap kabupaten. Yang kedua adalah masalah anggaran karena Kodim anggarannya tidak memadai. Ya, Gitu aja. sangat terbatas ya. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Oke. Kita berharap Pak Jul suatu ketika, suatu masa kita berdoa bersama-sama begitu ya. Pak Kodim kita TNI kita akan dapat merayakan hari ulang tahunnya di setiap wilayah ya. Ya, jadi ada nanti yang di tingkat wilayah gitu, ada nanti yang di tingkat provinsi. Betul. Seperti itu. Oke. Nah, yang Baik. kedua tadi dari Kita telepon dulu ya, kita mau ke telepon dulu ya. Pak. Kita ke telepon dulu. Baik. Suara pendengar, selamat pagi. Suara pendengar, selamat pagi. Selamat pagi, Bun. Iya, oke. Bu Armah, apa kabar pagi hari ini? Semuanya yang ada di sana, salam sehat semuanya. Oke. Ini kok kayak lemes gitu yang dihadapi ini TNI loh. Iya, Oke, ada apa nih? Apa yang bisa kita ya, perbincangkan pagi gimana hari ini? terharu banget Iya. gitu dengan hari ulang tahunnya. Iya, betul. Terharu ternyata, Pak. Makanya. Tidak ada mau tanya-tanya enggak, Bun? Oke. Cuma mau ucapkan selamat ulang tahun. Oke. Ingat dengan kakak. Oh. Kakak sudah nggak ada keduanya. Oh. Mungkin bapak mungkin karena Pak Estamin sama Pak Sumatera. Oh, Oh, begitu. iya. TNI Iya, dulu ya, Bu ya? Iya di Kodim. Di Kodim. Mulanya Oh, begitu. Oke. kalau kakak tuh berduanya dulunya masih asrama di Bahanan. Oh, iya. Sampai ikut ke tim-tim dulunya. Oh, luar Jadi hanya biasa. mengucapkan buat TNI selamat ulang tahun. Yap. Semoga lebih semangat lagi. Betul. Oke. Sama ingat kakak aja. Terima kasih banyak ini, Bu. Oke, Bu ya. Semoga semangat. Iya, betul. Semoga Emosi, sehat Bu. semuanya yang Oke. ada di sana. Ya, Bu Arma. Makasih banyak, Bu. Ya. Bapak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Terkenangnya melihat Bapak di Iya. Facebook. Terkenal dengan saudara Pak. Ketika melihat Bapak di Facebook, melihat dengan pakaian Bapak gitu. Nah, terkenal dengan saudara. Beliau punya 2 orang kakak, yang kedua-duanya adalah anggota TNI. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi gitu. Jadi setiap hari ulang tahun TNI itu selalu menjadi Terharu, momentum ya. yang mengharukan bagi beliau Iya. gitu. Iya. Terima Terima kasih kasih Bu banyak, Arma. Semoga Kakak Pian mendapat tempat yang sangat baik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua tadi dengan Pak Udin di Pabahanan ya, yang katanya tadi orang awam, orang awam komandan. Apa bedanya TNI Kompi 623? Apa bedanya TNI dengan Kompi 623 dan Kodim di daerah yang sama di Plehari? Ya, kemarin juga sudah titipan juga Pak dari teman-teman juga. Ini ada Kompi Senapan C 623 katanya ada Kodim. Nih benang merahnya di mana begitu? Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Udin yang ada di Pabahanan atas pertanyaannya. Bagaimana perbedaannya antara Kompi 623 dengan Kodim. Nah, baik, saya jawab Pak Udin ya. Kalau Kodim adalah satuan komando kewilayahan atau satuan teritorial, di mana tugasnya Kodim
adalah melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang tugasnya berhadapan langsung dengan masyarakat, berhadapan langsung atau bekerja bersama dengan masyarakat tugasnya. Tugasnya melaksanakan pembinaan teritorial itu bermacam-macam. Melaksanakan pembinaan ketahanan, membantu pemerintah daerah, ya kan? Membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan seperti yang tertuang di dalam 8 wajib TNI, ya kan? Mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Karena memang tugas komando kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kodim adalah pembinaan teritorial dari semua lapisan, ya kan? Kita tentunya harus selalu dekat dengan masyarakat. Ya. Oke. Nah, wilayahnya kalau Kodim itu Kodim Tanah Laut ya dari mulai seluruh perbatasan tanah laut, ya kan? Itu wilayah Kodim, namanya wilayah teritorial, ya kan? Wilayah teritorial. Yang kita bekerjanya 1 kali 24 jam. Betul. Ya. 1 kali 24 jam. Nah, bagaimana kalau Kompi 623? Nah, kalau Kompi 623 ini adalah satuan tempur, dia di bawah batalion, ya, di bawah batalion yang ditempatkan di kabupaten untuk membantu Kodim di dalam kegiatan pembinaan teritorial termasuk pengamanan. Jadi 623 ini adalah satuan tempur, satuan operasional untuk operasi tempur. Ya, dia di bawah batalion infanteri 623 yang dinaungi oleh Komando Resort Militer 101 Antasari. Ya, tugasnya adalah sebenarnya tugas pokoknya Kompi 623 itu adalah menginduk kepada batalion melaksanakan operasi tempur. Tapi kalau yang di Tanah Laut ini selain melaksanakan operasi tempur, dia juga melaksanakan operasi teritorial secara terbatas. Jadi dia bisa melaksanakan bantuan kemanusiaan kepada satuan teritorial terdekat, kepada Kodim, ya kan? Atas permintaan daripada komandan Kodim, melalui komandan batalion atau melalui komandan korem. Nah, jadi bedanya kalau 623 itu satuan tempur di bawah naungan batalion, Kompi C ini kan, Kompi Senapan C 623 adalah Kompi operasional tempur di bawah batalion. Kalau Kodim adalah Komando operasional kewilayahan yang melaksanakan tugas langsung. Kalau Kompi dia tidak langsung, kan tidak langsung. Tapi kalau Kodim ada kejadian di wilayah dia bisa langsung turun. Tapi kalau Kompi ada kejadian di wilayah dia harus menunggu perintah dulu dari danjonnya sesuai petunjuk dari Danrem, ya, atas permintaan daripada komandan Kodim. Jadi dia tidak bisa langsung turun ke lapangan kalau tidak ada permintaan. Tapi kalau Kodim dia tidak ada permintaan, dia langsung turun ke lapangan. Secara singkatnya mungkin 623 ini adalah teknis berarti ya Pak ya? Iya. Begitu ya? Teknis kepada apa tadi yang batalion militer, gitu. Ya. Teknis kepada militer begitu. Nah, sedangkan Kodim itu mereka melaksanakan fungsi selain daripada teknis militer, Kodim juga melaksanakan hubungan dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan pemerintah daerah. Ya memang seperti Kompi 623, Kompi C 623 ini bukan satuan induk. Dia adalah cabangnya yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Induknya adalah Batalion Infanteri 623 yang ada di Sungai Ulin. Itu induknya. Nah, tapi dia bisa melaksanakan tugas teritorial secara terbatas, membantu Kodim sesuai permintaan komandan Kodim melalui kepada Danrem. Nanti Danrem memerintahkan Danjon. Nah, Danjon akan memerintahkan Kompi yang terdekat. Seandainya contohnya di Tanah Laut ada kejadian bencana. Kebetulan Kodim Tanah Laut ini personilnya kurang. Kan? Perlu tambahan personil. Dia bisa menggunakan Kompi C 623 melalui izin kepada Bapak Danrem dulu. Baru Bapak Danrem memerintahkan Danjon memerintahkan Kompi C untuk
bergerak ke Kodim, membantu Kodim. Nah, Mm-mm. jadi operasional Kompi C ini juga berkat perintah atau atas perintah daripada Komandan Korem melalui Danjon, tapi atas permintaan daripada Pak Dandim. Nah, jadi tidak bisa langsung. Nah, tapi dia juga mempunyai tugas melaksanakan binter terbatas juga. Iya. Artinya mungkin secara lebih mudah dimengertinya, 623 Kompis Napanca 623 ini berada di bawah Ayoman Kodim kah atau Danrem ya? sejajar dengan Kodim kah atau bagaimana begitu? Ya, kalau naungannya, ya kan, naungannya itu langsung di bawah Danyon, Komandan Batalion, naungannya. Nah, jadi bukan sejajar, dia di bawah Komandan Batalion. Iya. Kan? Pimpinannya kalau di Kompi seperti Kompi Senapan C623 yang ada di Lehari ini, pimpinannya adalah Danki, Komandan Kompi, pangkatnya Letnan 1 sampai dengan Kapten. Pimpinannya. Jadi dia tidak sejajar dengan Kodim. Hanya kebetulan sejarahnya karena memang dulu ada markas satuan TNI di situ, sehingga karena Kalimantan Selatan itu wilayahnya luas, kan? Wilayahnya luas, sehingga disebarlah satuan-satuan operasional seperti batalion ini, kompi-kompinya menempati di kabupaten-kabupaten supaya kalau ada suatu kejadian, ya kan, tidak terlalu lama bergeraknya. Seperti ada kejadian, contohnya ada kerusuhan, eskalasinya cukup tinggi. Kalau kompi ini terpusat di batalion di Sungai Ulin, mobilitasnya akan terlalu jauh atau tinggi. Nah, begitu karena ada kompi yang dipelihari sehingga tidak terlalu jauh, mobilitasnya dekat. Tinggal Komandan Kodim melapor kepada Pak Danrem untuk bisa menggunakan kompi C623 untuk bisa operasional membantu penanggulangan adanya kerusuhan ataupun bencana lain melalui izin kepada Bapak Danrem. Nah, jadi dia naungannya langsung di bawah Danyon, Komandan Batalion 623 yang ada di Sungai Ulin. Ini masih ada juga pertanyaan Pak. Ini masih juga berkisar antara Kompi 623 dengan Kodim gitu. Masih ada kaitannya. Ini katanya Kompi 623 itu pasukan yang bersenjata. Lalu Kodim juga ada pasukan bersenjata. Ini nanti kolaborasi pada saat-saat apa begitu antara pasukan bersenjatanya Kodim dengan pasukan bersenjatanya Kompis Napanca itu bisa bergabung? Bisa. Untuk kolaborasi kalau bersenjata, ya kan, tentunya kalau namanya sudah bersenjata ini kaitannya dengan menangani separatis, situasi darurat, kan, situasi darurat atau separatisme, atau kerusuhan dengan eskalasi yang tinggi, yang bisa membahayakan masyarakat. Misalnya ada huru-hara, ya, mengancam demo yang besar, keamanan masyarakat, ya kan. Tentunya kita akan menurunkan pasukan yang bersenjata, ya, terutama apabila kita menghadapi gerakan-gerakan separatisme, ya kan, separatisme yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya Kodim bisa bekerja sama dengan Kompi, sama-sama turun ke lapangan, yaitu tadi sesuai dengan jalur koordinasinya, ya kan, di mana Komandan Kodim akan meminta izin dulu kepada Bapak Danrem, dengan Bapak Danrem untuk bisa menggunakan Kompi ini, karena Kompi adalah personil yang dipersiapkan 1 kali 24 jam untuk siap. Kan, untuk siap sedia, karena memang prajuritnya terpusat dalam suatu lingkup, dia tidak ada yang tinggal di luar, dia tinggalnya di dalam semua, kan, tinggal di semua, sehingga terkoordinir di dalam. Beda dengan satuan teritorial Kodim, itu personilnya kan tidak semuanya berada di dalam asrama Kodim, ada yang tinggal di perumahan umum bersama dengan masyarakat, ada yang tinggal di desa, ya kan. Nah, sehingga kalau terjadi sesuatu, Kodim ini memerlukan satuan yang siap 1 kali 24 jam, yaitu Kompi C623 ini kalau ada kejadian di wilayah tanah laut. Nah, tapi tentunya dengan prosedur yang berlaku melalui permintaan
Bapak Dandim kepada Bapak Danrem. Baru tadi Bapak Danrem akan memerintahkan Pak Danjon akan memerintahkan Kompi, ya Kompi silakan segera bergabung ke Kodim. Karena personilnya Kompi itu ada dalam satu lingkup di asrama. Lebih mudah ya. Lebih mudah. Kalau Kodim ini kan, ya. Kalau Kodim ini kan personilnya justru lebih banyak yang tinggal di luar. Sehingga kita kadang-kadang harus menunggu waktu, ya kan, harus menunggu waktu. Waktunya bisa agak lama. Tapi kalau Kompi kan cepat karena dia di satu tempat gitu kan. Personilnya terpusat di situ semua. Nah, jadi cepat nih gerakannya. Oke. Seperti itu ya. Oke. Ini soalnya ada tadi malam juga bincang-bincangnya nih Pak. Ada yang teman yang jawab gitu, kalau untuk di Kodim katanya itu bagi para pejabatnya gitu. Ya, tadi malam kan gitu. Kalau untuk Kodim itu para pejabatnya. Kalau di Kompi Senapan C itu para prajuritnya gitu. Ada juga begini, Bu. Iya, Ada juga begini, setelah selesai tugas dari 623 baru bisa ke Kodim katanya. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang bilang seperti itu. Itu kalau mereka yang di satuan tempur, ya kan, di satuan operasional, di satuan tempur seperti di batalion, di kompi-kompinya, mereka dari segi usia, dari segi pangkat sudah senior, ya kan? Dan secara operasional mungkin dari segi fisik sudah tidak mampu, mereka bisa mengajukan gitu. Sudah merasa tidak mampu, mereka bisa mengajukan pergeseran atau alih fungsi ke satuan teritorial ke Kodim. Kodim tertentu melalui pengajuan, melalui pengajuan ke satuan atas. Jadi itu berarti benang merahnya. Kalau mereka secara usia, secara pangkat, tidak otomatis ditarik ke Kodim. Itu masih tetap dipertahankan di satuan tempur. Ya, tidak bisa otomatis ditarik, kan? Tidak bisa otomatis ditarik. Bisa digunakan itu ya sesuai dengan prosedur adanya permintaan dari Komandan Kodim. Karena tadi dia beda satuan ya. Beda satuan. Itu pun setelah selesai digunakan oleh Komandan Kodim, dia akan kembali lagi ke satuan induknya, ke batalion atau ke kompi. Oh begitu. Iya. Dia bisa pindah ke Kodim kalau sudah tidak prajurit itu sudah tidak operasional di satuan tempur, baru bisa mengajukan pindah ke Kodim atau ke satuan teritorial. Harus mengajukan mengajukan. Tidak serta merta atau tidak otomatis. Bapak dulu bagaimana, Pak? Iya. Oke. Kalau Pak Wahyo sendiri awalnya dari mana? Dari 623 atau memang dari prajuritnya TNI? Sama. Saya juga awalnya juga dari tentara itu di satuan tempur juga. Di satuan tempur, kebetulan saya dulu dari batalion Kavaleri 7 Panzer Khusus Jakarta, pindah ke satuan tempur di Kodam 6 Mula Warman dari Denkap 1, satuan tempur. Begitu saya di Denkap 1 sana, usia saya sudah tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan fisik, tugas operasi militer, kan? Karena faktor usia, sehingga saya mengajukan pindah ke Kodim. Dapatlah saya di Kodim 1009 Tanah Laut sampai dengan sekarang. Karena memang kalau di satuan tempur itu juga nanti akan datang prajurit-prajurit muda yang operasional. Nah, kalau prajurit-prajurit tua di satuan tempur ini tidak pindah, nanti akan menghambat rotasi. Akan menghambat rotasi di satuan tempur. Sedangkan satuan tempur akan sulit menyatu lagu-lagu nostalgia dengan lagu rock gitu. Sedangkan satuan tempur itu memang harus prajurit-prajurit yang muda yang fisiknya energik. Betul. Ya begini ya. Energik. Ini melihat juga karena sudah tidak kuat lagi di satuan tempur, pindah ke Kodim. Iya. Tergambar sebenarnya dari profilnya Pak Wahyo ya. Ini teman-teman kalau lihat di live ya. Meskipun ibaratnya tadi Sidin ngaku kan sudah kurang kekuatan di fisik. Tapi beliau sudah melanglang buana ya. Iya. Tapi pengalaman beliau luar biasa dan masih terlihat beliau masih tetap semangat ya, masih kuat gagah gitu TNI ya. harus semangat, Bu. Selalu semangat. Sampai usia pensiun pun, sampai purnawirawan, TNI itu tetap harus semangat. Jiwanya masih jiwa TNI juga. Iya, betul. TNI usia pensiunnya berapa, Pak? Ini kita masih mengacu kepada aturan yang lama. Kalau Tamtama Bintara itu masih kena aturan yang lama itu 53. Mudah-mudahan bisa naik ya. Ada aturan yang baru sudah berlaku yang sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR. Untuk Bintara Tamtama Bintara, kalau aturan baru berlaku nanti sampai dengan usia 58. Kalau untuk perwiranya, perwira pertama sampai dengan perwira menengah itu usia 60. Kalau untuk perwira tinggi yang dia mempunyai keahlian bisa sampai dengan 65. Itu kalau
undang-undang yang terbaru, undang-undang TNI yang Didesahkan. terbaru sudah berlaku. Amin. Mudah-mudahan di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini berlaku. Amin. Tahun depan sudah berlaku sehingga kita bisa diperpanjang. Ya, Nyaman, Pak. Pak, karena harapan presiden para TNI. prajurit seperti Iya, itu. betul sekali. Harapan para prajurit. Tahu kan prajurit. dengan bagaimana sih sepak terjangnya tahu. TNI gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, baik Pak. Untuk peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-79 tahun 2024 khusus untuk Kabupaten Tanah Laut, apa Pak yang kita laksanakan ya selain daripada tadi disebutkan ada pemusatan di lapangan Murjani. Untuk Tanah Laut sendiri Pak? Oke. Untuk Tanah Laut sendiri yang dikoordinir oleh Pak Dandim, dikomando oleh Pak Dandim, kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI yang ke-79 tahun 2024 ini sudah banyak kita lakukan. Kemarin kita melaksanakan kegiatan karya bakti. Seperti bedah rumah di wilayah Kecamatan Jorong, Kecamatan Plehari, kan? Itu karya baktinya. Pembersihan tempat sarana umum seperti tempat ibadah, baik tempat ibadah untuk yang agama Islam maupun yang agama Muslim. Pembersihan sarana umum lain seperti pembersihan pantai, pembersihan pasar, termasuk kita melaksanakan juga pembersihan makam umum, juga Taman Makam Pahlawan yang ada di Tanah Laut. Juga makam-makam umum kita laksanakan. Selain itu kita juga melaksanakan bakti sosial kesehatan. Donor darah, donor darah, terus sunatan massal, makan gratis masyarakat warga Tanah Laut, ya di Kodim, kemarin kita laksanakan juga. Sudah Pak? Sudah. Waduh, kita Pembagian tahu. sembako, tapi iya. karena terbatasan anggaran, ya hanya yang deket-deket. Kalau semua warga Tanah Laut, waduh bisa penuh Kodim Tanah Laut, ya kan? Yang deket-deket, kan? Terus pembagian sembako juga, ya kan? Olahraga bersama. Nah, nanti untuk yang akan datang ini tanggal 5 Oktober, hari Sabtu besok malam Minggu, kita di lapangan Kodim kita juga membuka pasar rakyat. Pasar rakyat atau pasar malam juga panggung prajurit untuk menghibur warga masyarakat Tanah Laut. Itu yang dilaksanakan oleh Kodim 1009 Tanah Laut. Nah, silahkan nanti masyarakat Tanah Laut, ya kan, datang ke Kodim Tanah Laut untuk sama-sama menyaksikan panggung prajurit di lapangan Kodim Tanah Laut pada malam Minggu tanggal 5. Kalau boleh bocorannya Pak, boleh bocorannya. Nanti di panggung prajurit ini apa saja Pak yang akan ditampilkan nanti? Kita akan menampilkan hiburan untuk masyarakat. Kita panggil atau kita undang penyanyi-penyanyi dari Tanah Laut, kan? Artis-artis ada band Tanah atau Laut. Terus ada juga band anak-anak muda Tanah Laut, ya kan? Yang kita undang untuk menghibur warga Tanah Laut. Kebetulan band Tanah Laut kemarin yang menjadi juara pertama Hari Ulang Tahun TNI Piala Panglima TNI di Korem. Berarti kebetulan yang mewakili dari Kodim Tanah Laut, mewakili Kabupaten Tanah Laut itu adik kita dari Universitas dari Politala. Itu yang mewakili dan mendapatkan, alhamdulillah, mendapatkan juara pertama. Iya betul. Mendapatkan selamat dulu untuk trofi band Politala Tanah Laut ya. Serta penghargaan dari Bapak Panglima TNI. Kan? Nah, ini harus warga Tanah Laut harus bangga juga. Betul sekali. Karena saudara kita, anak-anak muda kita kreatif sehingga bisa meraih predikat juara satu festival band se-Kalimantan Selatan. Tapi piagamnya, penghargaannya adalah Panglima TNI dari Bapak Panglima TNI. Luar biasa, itu nanti yang akan menghibur, Bu. Selain band, anak-anak muda Tanah Laut, artis-artis dangdut yang cantik-cantik dari Tanah Laut juga. Ada penyanyi-penyanyi dari prajurit kita berarti. Betul ya. Yang perlu kita orbitkan supaya nanti melalui orbitan Kodim Tanah Laut di peringatan dari ulang TNI di panggung prajurit, masyarakat bukan hanya Tanah Lautnya saja, artis-artis Tanah Laut ternyata selain cantik-cantik suaranya bagus-bagus, sehingga bisa
bisa maju di kompetisi-kompetisi. Dan Politala telah nasional. membuktikan gitu Iya, ya. betul, Iya, Bu. iya, Iya. iya. Dan Bentara Laut juga akan 5 Oktober dia akan di Murjani juga Iya, main. akan dimainkan juga. Oh, begitu. Murjani hari Sabtu. Siangnya berarti ya. Siang, ya. Siangnya, malamnya nanti main di tempat kita. Hmm. Iya. Pak, ada yang ingat juga Pak, ada dulu ada salah satu acara di televisi nasional gitu yang khusus menghadirkan para TNI ini begitu. Nah, apakah nanti juga pada malam panggung prajurit ini juga akan bernuansa ke TNI-an begitu Pak. Misalnya nih maksud saya pada saat main nanti band kita juga memakai pakaian TNI, nanti teman-teman prajurit yang tampil nanti juga memakai ornamen-ornamen TNI, bahkan juga kita berharap masyarakat kita yang ikut nonton gitu ya punya semangat ya, ada atribut-atribut TNI. Bagaimana ini Pak? Ya, mudah-mudahan nanti oleh Pak Dandim nanti kita sampaikan. Oke. Kan kita sampaikan Masyarakat kangen katanya sarannya Pak dari dengan nuansa itu. masyarakat, Iya. adanya tampilan seperti itu karena kebetulan untuk memeriahkan hari ulang tahun TNI. Betul, iya. Sehingga anak-anak muda yang mau tampil bisa tampil menggunakan atribut seragam TNI. Betul. Boleh saja nanti kan. Iya, iya, Boleh aja iya. nanti kita siapkan sarana juga pakaiannya. Nanti kita sampaikan kepada Pak Dandim Iya. supaya untuk menerima. Tapi tetap di dalam pelaksanaan kita tidak kaku. Iya, Kita betul. fair karena kita untuk menghibur masyarakat, Iya, kan? betul, iya. Untuk menghibur masyarakat jangan sampai masyarakat kalau kita kesannya kaku, masyarakat justru malah takut. Iya, Kita maunya iya. kita Ini masyarakat dengan membuktikan TNI bahwa dekat. Ya. meskipun TNI berpakaian seragam ya, Betul. lengkap dengan baretnya gitu. Ini ada baretnya gitu. Iya, tetapi ternyata ya mereka memang familiar menyatu dengan masyarakat gitu Iya, ya. iya, betul. Jadi tidak ada kesan lagi nih TNI menakutkan, TNI seram gitu Pak. Tidak ada yang perlu ditakutkan Bu Iya, dengan iya, TNI. iya, iya. Karena Karena TNI memang- ini adalah dari rakyat. Bu. Iya, dari rakyat untuk rakyat, Untuk gitu rakyat, ya. ya, Iya. betul. Karena ini pengalaman Pak, pengalaman masa lalu gitu. Saya aja dulu waktu anak-anak itu melihat fotonya TNI, patungnya TNI itu takutnya luar biasa gitu. Iya, seperti itu Pak. Oke. Lalu apa nih Pak, kado terindah ya selain daripada tadi Politala ya yang menjuarai di peringkat pertama, apa kado terindah lainnya untuk hari ulang tahun TNI 2024 Kabupaten Tanah Laut ini? Kado terindah Bu ya. Mhm. Kado terindah Pada dim yang baru juga. Ya. Mudah-mudahan nanti kita menunggu suksesi kepemimpinan Bu. Karena kebetulan tema daripada hari ulang tahun TNI yang ke-79 tahun 2024 ini kan temanya TNI modern bersama rakyat ya kan, mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Itu temanya. Nah, mudah-mudahan ada surprise nanti begitu sudah suksesi kepemimpinan tanggal 20 Oktober Bapak Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto. Nah, tentunya nanti akan ada Inovasi-inovasi baru gitu ya. Iya, baru iya, bagi iya. masyarakat. Iya. Ya, bagi masyarakat. Termasuk ke depan ada program yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak kita, termasuk untuk ibu-ibu hamil, ya kan, yaitu program makan gratis. Nah, kita Kodim-Kodim ini sudah siap untuk melaksanakan itu. Oke, siap luar biasa. Oke. Baik, ternyata tidak terasa ya. Tapi mungkin di kesempatan terakhir mungkin bisa Bapak sampaikan nih. Katanya ada penerimaan taruna, penerimaan prajurit ya. Oh ya. Dalam beberapa waktu terakhir ini. Baik untuk. Dan banyak sekali katanya yang direkrut bakalan banyak katanya. Jadi ke depan, nah memang TNI ini masih membutuhkan personil banyak, kan personil banyak untuk mengawaki TNI baik darat, laut dan udara, kan untuk mengawaki TNI karena memang tantangan tugas TNI ke depan ini akan semakin kompleks, kan tentunya butuh personil yang profesional yang mumpuni. Nah, dalam perekrutan TNI, nah, setiap tahun kita ada, kan baik itu Tamtama, Bintara dan Taruna, kan. Nah, ya kita himbau kepada
adik-adik, kepada anak-anak kita, Mhm. generasi muda, khususnya anak-anak dari tanah laut, Ya. ya kan, untuk bisa mempersiapkan diri kalau memang ada keinginan, ya kan, ada keinginan untuk bergabung menjadi prajurit TNI. Jadi mulai sekarang silahkan mempersiapkan dirinya, ya. Pada saat nanti ada penerimaan, kalau sekarang ini sudah tidak ada, nanti Sudah ya? tahun depan baru ada lagi. Nah, kalau yang Berarti udah tutup nih Pak ya? Ya? Udah tutup ini berarti udah Pak ya? kalau ini sudah tutup. Nah, nanti paling ada lagi untuk tamtamannya. Kalau untuk tarunanya sudah selesai. Kalau tamtama dalam 1 tahun anggaran itu biasanya 2 gelombang. Oh. 2 gelombang. Oke. Gelombang pertama sudah, gelombang kedua kemungkinan antara bulan-bulan pertengahan bulan Oktober. Nah, kalau untuk bintaranya sama juga dengan taruna, hanya dalam 1 tahun anggaran itu kali. 1 gelombang penerimaan saja. Oh, Ya. Nah, saya berpesan kepada generasi muda tanah laut yang baru selesai pendidikan SLTA, ya kan, baru selesai ujian, kalau memang berkeinginan untuk menjadi prajurit TNI, mulai sekarang dipersiapkan Ya, dari segi mempersiapkan diri ya. fisik dan kesehatan Iya. serta akademiknya, kan, akademiknya. Karena untuk perekrutan TNI saat ini secara terbuka, kita transparansi, ya, transparan, tidak ada tutup-tutupi, tidak ada melalui jalur ini, tapi transparansi. Sehingga benar-benar Betul. mengandalkan kemampuan dari Mengandalkan peserta itu kemampuan sendiri dari gitu ya. masing-masing personil Iya, atau betul. masing-masing pendaftar juga. Nah, tesnya pun juga terbuka. Sekarang untuk tes penerimaan prajurit seperti Taruna, Bintara, dan Tamtama itu bisa dipantau melalui live, ya, melalui live, ya kan. Pada saat tes TKD, tes kompetensi dasar. Nah, itu hasil tesnya langsung ditayangkan secara live. Ya, Oke. jadi tidak bisa istilah diakal-akali. Ya, ini TNI ke depan kita menuju transparansi yang betul-betul, ya, transparan yang betul-betul. Jadi tidak ada istilahnya kong-kalingkong atau Titipan gitu adanya ya? titipan-titipan calo, tidak ada. Iya, ya kan? iya, iya. Karena yang kita butuhkan adalah prajurit-prajurit yang profesional. Iya, yang memang berkompeten. gitu. Iya, yang memang benar-benar berkompetensi, yang pinter-pinter. Nah, kalau prajurit-prajurit yang diterima hasil daripada kong-kalingkong, nanti mental prajurit yang tidak bisa diandalkan. Nah, jadi sekarang ini yang kita butuhkan adalah prajurit-prajurit yang memang profesional, hasil dari seleksi yang betul-betul. Ya, betul-betul memang peserta seleksi ini adalah memang layak untuk jadi prajurit TNI. Tapi kalau memang mau mengabdi untuk bela negara, ya kan, untuk bela negara, selain jalur TNI ada juga kita menerima setiap tahunnya dari pemerintah pusat, ya kan, ada yang namanya program bela negara melalui penerimaan komponen cadangan. Oh, begitu. Nah, kalau komponen cadangan ini diambil dari berbagai lapisan masyarakat, baik itu yang dia bekerja di perusahaan swasta maupun di pemerintah, ya kan. Kalau dia mau bergabung untuk membela negara, ya kan, untuk membela negara. Ya. Jadi membela negara itu tidak harus bergabung menjadi prajurit TNI, tapi bisa melalui komponen cadangan juga. Nah, jadi silahkan warga tanah laut, ya kan, yang profesinya macam-macam, ya kan, mau itu dari tenaga kesehatan, tenaga medis, mau itu guru, mau itu tenaga keamanan di perusahaan, mau itu tenaga atau pegawai instansi pemerintah, ya kan. Kalau mau mengabdi atau mau melaksanakan bela negara, ada yang namanya penerimaan komponen cadangan. Ini program dari pemerintah pusat, dari Bapak Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Nah, mudah-mudahan beliau nanti dilantik menjadi presiden, program ini bisa berlanjut karena memang ke depan kita kan akan menghadapi tantangan-tantangan dunia yang semakin kompleks. Seperti ketakutan sekarang di bagian negara lain di Eropa, kan, adanya perang antara Rusia dengan Ukraina, di Arab juga eskalasi
keamanan di sana juga tidak menentu, perang antara Israel, Palestina, Lebanon, dan juga Iran, ya kan? Nah, tentunya kita harus bisa menjaga keutuhan negara ini. Nah, siapa yang akan menjaga keutuhan negara ini kalau tidak kita? Iya. Ya kan, kalau kita, tentunya kita butuh dukungan dari masyarakat juga. Betul. Nah, bagi masyarakat yang mau melaksanakan bela negara, ya, Dapat masuk melalui jalur dapat melalui jalur komponen cadangan, cadangan Komcat. tadi. Ya, Oh, itu, seperti ya. itu. Oke. Baru tahu Bu. Termasuk Iya, mungkin baru tahu. Mas kalau mau ikut bela negara Bisa ya. bisa ikut Komcat, nanti melaksanakan pendidikan juga. Nah. Ya, kita dilatih juga, taktik tempur juga. Ya kan, taktik tempur. Nah, nanti kalau kita menghadapi situasi yang genting seperti negara kita diinvasi, komponen cadangan akan dikerahkan karena mereka sudah dilatih tempur. Ya, Kan ini menarik di ya. lembaga pendidikan Iya, TNI. betul. Ya. Iya. Lagi-lagi. Oke. Mudah-mudahan nanti di lain waktu ya kita bisa lebih ini lagi. Oh, Wahyu, satu lagi ada pertanyaan dari teman-teman. Nama Pak Wahyu Okto Subekti. Ya. Apakah Pak Wahyu juga lahir bulan Oktober? Terima kasih pertanyaannya nih. Kebetulan Bu, memang saya lahir pas bulan Oktober juga. Wah, Oke, itu oke. ya. Tanggal Jangan-jangan tanggal 24 Oktober. Oke. Nah, bentar lagi ulang tahun Bu ya. Oktober. Iya. Ya. Karena memang bulan Oktober ini bulan yang fenomenal, Bu. Betul, Banyak betul. peristiwa-peristiwanya. Iya. Nah, 24 Oktober itu selain hari kelahiran saya, tanggal kelahiran saya juga tanggal terbentuknya Persatuan Bangsa-Bangsa. Oh, Kan? PBB ya. Ya, PBB itu lahirnya tanggal 24 Oktober. Oh, begitu. Ya, Iya. bertepatan dengan hari tanggal kelahiran saya, Bu. Oke. Lebih dulu ya kita mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun TNI ke-79. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun Bapak Wahyu ya. Ya, selamat ulang tahun Pak Wahyu Terima nanti kasih ya, banyak, Bu. tanggal 24 Oktober 2024. Saudara pendengar, sayang sekali waktu kebersamaan kita sekarang ternyata sudah berada di zona lewat dan kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Sebenarnya menarik sekali, asik ya rekan Iwan kalau kita berbincang-bincang dengan Rasa berapi-api gitu iya, ya. rasa semangat kita itu muncul lagi gitu ya. Dan ada juga rasa terharu ya kita seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat kita untuk bersama-sama ikut serta menjaga keutuhan ya dan kedaulatan bangsa dan negara kita khususnya di Kabupaten Tanah Laut tercinta.